Kesal dihianati Azerbaijan, tembak 3 drone dan serang tentara Armenia. Situasi di wilayah Nagorno-Karabakh kembali menegang pasca kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mamadiarov pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 lalu. Pasukan angkatan bersenjata Armenia dikabarkan kembali melakukan serangan militer ke sejumlah wilayah Azerbaijan. Azerbaijan pun merasa telah dikhianati oleh Armenia atas kesepakatan damai atau gencatan senjata yang telah difasilitasi Moskow, Rusia pada akhir pekan lalu. Pasalnya, selang beberapa jam dari kesepakatan damai, tentara Armenia justru melakukan serangan ke sejumlah wilayah Azerbaijan. Menyikapi serangan Armenia itu, Menteri Pertahanan Azerbaijan menyatakan tentara Azerbaijan telah memukul mundur tentara Armenia sebagai serangan balasan yang telah diincarkan oleh Armenia pada hari Minggu dini hari 11 Oktober lalu. Tidak hanya itu, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan, tentara Armenia telah berusaha merebut pos-pos militer Azerbaijan setelah mereka melancarkan serangan ke arah pemukiman sipil di Agdere, Agdam, Fuzuli, dan Zebrail. Tentara Azerbaijan mengusir tentara Armenia. Mereka menggagalkan serangan Armenia yang dilakukan dengan melanggar gencatan senjata yang bertujuan merebut kembali posisi militer sebelumnya. Kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agency pada Senin, 12 Oktober 2020. Pihak otoritas Azerbaijan menambahkan selain memukul mundur tentara Armenia, pihaknya juga telah berhasil menghancurkan sejumlah tank tempur T-72 dan 3 rudal Grad yang ditinggal lari angkatan bersenjata Armenia. Unit artileri Armenia mundur dari beberapa personilnya, melarikan diri setelah meninggalkan kendaraan militernya, ujarnya. Sebagaimana diketahui, konflik antara Azerbaijan dan Armenia telah terjadi pada tanggal 27 September 2020 lalu. Saling serang pasukan militer dua negara pecahan Uni Soviet itu terjadi di sekitar perbatasan Nagorno-Karabakh. Perang yang terjadi hampir 15 hari itu telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia, dan tidak sedikit warga sipil dari dua negara itu kehilangan tempat tinggal mereka karena menjadi korban kekejaman perang dua negara yang memperebutkan klaim wilayah Nagorno-Karabakh. Ledakan bom kembali mengguncang dan menghantam ibu kota wilayah Nagorno-Karabakh, daerah yang disengketakan Armenia, Azerbaijan pada Sabtu 10 Oktober malam atau Minggu dini hari. Seorang jurnalis AFP melaporkan ledakan kembali terjadi meskipun kedua negara menyepakati gencatan senjata yang ditujukan untuk menghentikan pertempuran. Sedikitnya ada 7 ledakan keras mengguncang kota Stefankert sekitar pukul 11:30 waktu setempat. Sejak ledakan itu, sirene segera berbunyi memperingatkan warga untuk berlindung di ruang bawah tanah dan tempat-tempat yang aman. Buah-buah serangan ini menjadi aksi saling tuding kedua negara mengabaikan kesepakatan gencatan senjata. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan pasukan Armenia menembaki wilayah sipil negaranya, begitu juga sebaliknya. Angkatan bersenjata Armenia secara intensif menembaki daerah-daerah berpenduduk di distrik Geranboy, Terter, Agdam, Akçaberdi, dan Fizuli. Azerbaijan melakukan tindakan balasan, kata Kementerian Pertahanan dalam pernyataannya. Seperti diberitakan sebelumnya, Armenia dan Azerbaijan menyetujui gencatan senjata pada Sabtu dini hari. Setelah dialog selama 11 jam yang dimediasi oleh Rusia dan Moskow, pertempuran sengit di wilayah Kaukasus itu telah merenggut ratusan nyawa. Selain itu juga memaksa ribuan orang mengungsi dan menimbulkan ketakutan akan perang besar-besaran yang dapat menyedot kekuatan regional dan juga Rusia dan juga Turki. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan kedua pihak telah sepakat untuk memulai perundingan substansif untuk mengakhiri konflik atas Nagorno-Karabakh. Sementara itu,
Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan dikabarkan telah bertemu di Moskow, Rusia setelah difasilitasi oleh negara-negara yang tergabung dalam OSCE Minsk Group. Dua negara yang bertikai itu sepakat untuk menghentikan peperangan atau sepakat untuk melakukan gencatan senjata setelah berunding selama 10 jam pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Moskow, Rusia. Sebagai hasil dari perundingan 10 jam di Moskow yang berlanjut hingga Sabtu malam, Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk menghentikan permusuhan di Nagorno-Karabakh yang dilanda konflik mulai siang hari. Armenia dan Azerbaijan telah sepakat selama pembicaraan di Moskow untuk menjaga format pembicaraan di Nagorno-Karabakh tidak berubah, bunyi pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Armenia, Azerbaijan yang dikutip TV militer dari Sputnik News pada Sabtu 10 Oktober 2020. Untuk diketahui, perundingan yang digelar di Moskow, Rusia itu terjadi di saat dua negara bertikai saling tuding akibat insiden penyerangan yang terjadi di Kapan, Armenia pada hari Jumat malam 9 Oktober 2020 hingga Sabtu pagi 10 Oktober 2020. Sebagaimana diberitakan, FIFA militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan telah mengatakan bahwa pasukan militer Azerbaijan telah meluncurkan serangan udara sepanjang malam yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi Armenia. Azerbaijan mengklaim serangan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Azerbaijan itu telah menghancurkan 13 tank, 4 peluncur rudal Grad, dan sejumlah peralatan militer berat milik tentara Armenia. Sementara di tempat terpisah, Menteri Pertahanan Armenia Sushan Stefanyan membenarkan adanya serangan yang terjadi pada hari Jumat malam hingga Sabtu pagi itu. Susan menyayangkan serangan yang dilakukan oleh militer Azerbaijan tersebut sebab serangan itu terjadi ketika perundingan gencatan senjata yang difasilitasi oleh Rusia di Moskow tengah digelar. Susan menjelaskan serangan militer Azerbaijan sepanjang Jumat malam itu tidak hanya dilakukan dengan roket peluncur jarak jauh semata, tapi lanjut Susan, militer Azerbaijan telah meluncurkan pesawat tanpa awak atau drone, yaitu drone tempur yang diarahkan kepada warga sipil Yurisvang dan Arsvanik di Kapan, wilayah Shunik, Armenia. Musuh menggunakan UAV tempur ke arah komunitas Yeritsvang serta komunitas Arsvanik di Kapan, wilayah Shunik di Armenia. Tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden penyerangan itu, kata Menteri Pertahanan Armenia Sushan Stefanyan.